Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang, sorry. I want you. Kemudian I want to feel that way again. Oh, ada seseorang yang ingin merasakan kembali momen-momen saat dulu kalian bersama. Dia menginginkan kamu saat ini. Oke, kita lihat siapakah dia. Dia ingin menikmati lagi, merasakan kembali momen-momen yang dulu pernah kalian lakukan bersama, ya. Dan mungkin kemungkinan saat ini kalian sudah berpisahkah, atau mungkin saat ini memang kalian sudah bercerai, putus hubungan, or everything, apapun sebutannya, ya pokoknya intinya kalian sudah tidak bersama. Nah, di sini dia pengen menikmati momen itu lagi, gitu, ingin merasakan kembali momen itu. Oh iya, separation, kartu pertama aja udah ada kartu separation, berarti kamu dengan dia saat ini memang sudah berpisah, ya. Ada kaset. Dia selalu kepikiran dengan apa yang dulu pernah terjadi, ya. Dia orang selalu bernostalgia loh ternyata dengan kamu, ya. Dia selalu bernostalgia tentang kamu ternyata selama ini. Dia selalu keinget apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia, ya. Dia selalu memutar kembali, mengingat-ingat kembali apa yang dulu pernah terjadi, ya. Kemudian heart card itu aku lihat di sini memang ketika menjalin hubungan dengan si orang ini tuh kayak banyak sekali pilihan, jadi dilihat dia banyak sekali resikonya di hubungan ini, ya. Bisa jadi hubungan ini mungkin hubungan yang tidak banyak orang ketahui, atau hubungan yang masih dirahasiakan, bisa jadi, ya. Terus itu juga hubungan yang penuh dengan resiko, ya. Banyak pilihannya. Terus itu juga hubungan yang memberikan luka, ya, memberikan rasa patah hati, memberikan rasa sakit, ya. Aku lihat di sini hubungan yang menyakitkan lah, ya. Aku lihat di sini hubungan yang menyakitkan, ya. Kalian juga sudah berpisah saat ini. Bahkan aku melihat saat ini dia merasa kehilangan kamu banget, merasa berduka, merasa kehilangan. Tapi aku lihat saat ini dia mencoba untuk, ya, beradaptasi dengan situasi yang ada. Aku lihat di sini dia sedang mengevaluasi situasinya. Dia sedang introspeksi diri, ya. Aku lihat di sini melihat kenyataannya. Karena aku lihat banyak hal-hal yang akhirnya dia sadari dan terungkap, ya. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi, apa yang selama ini dia denial, itu semuanya terungkap. Sehingga ya, akhirnya dia tahu bahwa gara-gara dia yang menghadirkan banyak pilihan, kemudian dia melakukan banyak hal yang menyakiti kamu, seperti itu, merubah hubungan kalian sekarang, gitu ya. Makanya saat ini aku lihat kayak dia ini sedang healing nih, ya. Aku lihat baik kamu ataupun dia sama-sama sedang healing. Seduction, dia sadar dia telah menghadirkan third party, ya. Ya, hubungan ini ternyata hubungan yang perpisahan dari hubungan ini karena memang adanya third party yang dia lakukan, gitu, ya. Orangnya gampang tergoda, orangnya selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan ini. Sebenarnya
Dia merasa bahwa ketika dia kenal dengan kamu, dia ngerasain perasaan yang beda, perasaan yang segar gitu ya. Dia ngerasa kamu itu sosok yang beda gitu loh dengan, apa ya, pasangan-pasangan dia yang dulu-dulu gitu, ya. Dan aku lihat di sini, dia bertemu dengan kamu tuh mungkin gini ya, bukan dari pertemanan, bukan kenal dari dulu, enggak. Tapi kayak ya tahu-tahu kenalan kayak gitu loh. Aku lihat di sini ya. Jadi bukan dari teman kecil atau teman sekolah, enggak. Ini kayak tiba-tiba kenalan terus itu ya udah deket gitu aja, dan pas dia jalani dengan kamu ya kok beda gitu loh rasanya. Kamu itu memberikan nuansa atau perasaan yang segar, perasaan yang berbeda kayak gitu. Kalau aku lihat di sini memang hubungan ini terasa rumit, ya terasa rumit banget karena di sini selalu menilai segala sesuatunya itu pakai emosi dan insting, ya, emosi dan insting. Terus itu juga aku melihat memang ada pengharapan ya, pengharapan untuk membuat hubungan ini berkembang ya, ke tingkat yang lebih baru, ke tingkat yang lebih stabil seperti itu. Dan mungkin awal-awal kalian kenal nih memang masih temen gitu ya, jadi temen deket dulu gitu. Baru timbullah rasa cinta. Jadi bukan ucuk-ucuk jatuh cinta, enggak. Jadi berteman dulu ya, baru ada rasa cinta. Nah, bisa jadi sampai kalian berakhirnya hubungan kalian ini kalian masih jadi teman, bisa jadi juga seperti itu ya. Jadi belum ada status pacaran atau apa, baru teman gitu, bisa jadi baru sampai situ. Karena ya perpisahan terjadi karena terlalu apa ya, menilai segala sesuatunya pakai emosi dan insting. Kemudian aku melihat di sini ya, dia tuh merasa kagum loh sama kamu dengan kepribadian kamu ya. Apalagi di sini kamu selalu mencoba untuk membuat koneksi kalian itu jauh lebih baik kayak gitu ya. Terus itu juga kamu selalu memberikan langkah yang kuat untuk dia ya. Kamu selalu memberikan banyak hal yang apa ya, menguatkan dia kayak gitu, dan dia merasa bahwa kamu itu sangat berpengaruh loh di dalam kehidupan dia. Yang tadinya dia ini sedang mengalami kejatuhan, dengan kata-katamu yang membangun itu jadi apa ya, berpengaruh gitu ke kehidupan dia, jadi kuat lagi gitu ya. Cuman memang hubungan kalian ini memang masih rapuh ya. Kalau misalkan dari kedua belah pihak tidak apa itu namanya, tidak sama-sama mengembangkan atau tidak ada apa namanya kerjasama tim untuk membuat hubungan ini berkembang, maka hubungan ini gampang hancur ya. Jadi kemungkinan kemarin mungkin hanya sebelah pihak aja yang banyak memberi dan sebelah pihaknya banyak menerima, tapi tidak ada timbal balik gitu ya. Jadi yang biasanya menerima tidak pernah memberi, yang selama ini selalu memberi tidak pernah merasa menerima apapun dari pasangannya, seperti itu ya. Jadi kalau yang memberi terus, yang menerima terus gitu. Jadi nggak pernah ada timbal balik, sehingga hubungan kalian gampang rapuh. Terus itu juga aku melihat masih ada apa itu namanya, banyak sekali pilihan dari sisi dia ya. Ada kamu, ada si A, ada si B, ada si C, seperti itu. Jadi dalam memahami percintaan itu juga masih sulit ya, sebenarnya dia ini mau kemana ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin kemarin-kemarin tuh juga dia masih bingung ya, karena kan hubungan kalian rapuh, gampang rapuh. Terus juga dia lihat ya, aku di luar sana juga banyak kok yang tertarik gitu ya. Oke, dia mungkin mencoba memulai hubungan dengan orang baru dengan pilihan yang lain gitu. Tapi pikiran dan hati dia selalu tertujunya ke kamu lagi, seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Jadi apa ya, kamu mantannya selalu menghiasi pikiran dan hatinya
kembali dan kembali. Jadi kayak sulit gitu untuk apa ya, benar-benar terbuka bersama dengan orang baru gitu, sulit. The world, oke, the world berarti hubungan yang sebenarnya menginginkan hubungan yang damai, aman, nyaman, penuh dedikasi, penuh dengan kesetiaan, seperti itu ya. Aku lihat di sini. Jadi ada suatu impian memang baik dari dia ataupun kamu ingin memiliki hubungan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keamanan, penuh dengan rasa dicintai, dedikasi, merasa puas, ingin menikah, ingin memiliki anak. Sebenarnya impian-impian itu ada. Ya, aku lihat di hubungan ini. Cuman memang butuh kerja keras ya untuk membuat hubungan ini bisa di tahap itu ya, di tahap itu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya banyak peluang-peluang yang datang untuk membuat hubungan kalian berkembang, tapi mungkin butuh usaha yang keras. Sedangkan selama ini rintangan di antara kalian itu banyak banget. Mungkin kalian ada yang mengalami mungkin di antara kalian ini ada perbedaan yang cukup besar seperti itu ya, atau ya itu tadi aku bilang mungkin effortnya hanya sebelah pihak gitu ya, yang sebelah pihaknya mah hanya bisanya menerima enak aja lah pokoknya ya, enak aja kayak gitu. Yang sebelah pihaknya pak pontang panting, sehingga ya itu hubungannya kacau. Terus itu juga aku melihat juga kalian ini juga masih sering bertemu dengan sosok-sosok baru yang tiba-tiba datang gitu ya. Misalkan kalian berlibur gitu, kenalan dengan orang baru, sehingga ya gampang flirting, gampang tergoda gitu ya, entah ini dia ataupun kamu gitu. Atau misalkan ada orang baru dari entah berantah mana datang ke daerah kamu, kenalan, atau misalkan ada ada orang yang dimutasi ke kantor kamu gitu ya, ternyata dia tertarik sama kamu, atau sebaliknya ya, atau ke kantor dia dan tertarik ke dia. Jadi gampang ada flirting di sini, godaan ya, dia gampang tergoda gitu ya, kalau aku lihat di sini sih. Dan kalau misalkan ini dia ya, misalkan dia atau kamu deh, siapapun ya yang gampang tergoda, itu udah susah gitu. Makanya di sini ada Five of Swords ditambah lagi the World ya. Orangnya sebenarnya nggak jauh-jauh amat ya, sebenarnya dari dari ya circle pekerjaan atau pertemanan. Cuman mungkin ada yang kayak apa itu tadi, dimutasi kayak gitu ya, atau mungkin liburan, jadi mungkin tempat tinggalnya jauh, tapi ya orang dekat gitu, paham nggak sih? Di satu ranah pekerjaan, tapi mungkin orang yang apa itu namanya, kalau dari jauh itu apa namanya ya, itulah aku kok lupa. Merantau, yes ya, mungkin merantau seperti itu, karena mungkin dimutasi gitu ya, atau berlibur lah, apalah sebutannya ya. Oke, kemudian ada Page of Cup. Oke, kalau aku lihat ya, dia ini masih punya rasa sentimen terhadap kamu, masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta terhadap kamu. Dia ini ingin memiliki kamu, ingin melanjutkan kisah kasih cinta ya di antara kalian berdua kembali. Dan aku lihat di sini mungkin kamu usianya lebih muda dari dia. Dan di sini jujur dia tertarik banget loh sebenarnya sama kamu, sayang banget sama kamu ya. Dia ini suka banget sama kamu. Cuman memang dia ini butuh keberanian untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu ya. Page of Cup ini sebenarnya dia tuh pengen banget nunjukin bahwa kamu itu sebenarnya orang terspesial di hidup dia. Dia tuh benar-benar suka sama kamu seperti itu. Cuman kalau aku lihat ini butuh keberanian ya, butuh keberanian untuk mengungkapkan bahwa dia ini suka sama kamu, sayang sama kamu, peduli sama kamu.
Ya, dia pengen mengambil kesempatan untuk nunjukin bahwa dia suka sama kamu, pengen aku lihat di sini. Tapi ternyata di sini masih memiliki hambatan atau rasa tidak percaya diri karena di sini ada Five of Pentacles-nya reverse. Saat ini dia itu memang sedang dalam tahap pemulihan secara positif di dalam kehidupan dia. Karena kalau aku lihat mungkin akhir-akhir ini atau beberapa tahun belakangan atau beberapa bulan belakangan dia ini banyak mengalami kehilangan terutama materi ya, dan kehilangan yang lainnya juga. Jadi kalau aku lihat kemarin itu dia sedang mengalami masa-masa sulit, sehingga kemarin itu walaupun dia suka tertarik sama kamu, dia ini tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Ya, karena di masa-masa itu dia sedang mengalami kesulitan. Terus itu juga saat ini dia ini dalam tahap pemulihan dari apa yang telah hilang dari dia. Ya, dia sedang mencoba untuk memaafkan apa yang telah hilang dari dia. Mungkin dia pernah ditipu kah, bangkrut kah, atau apa. Jadi kalau aku lihat saat ini dia dalam tahap mencoba menerima apa yang telah terjadi seperti itu. Kemudian aku melihat untuk masalah percintaan kalian, dia pun sebenarnya ingin menaklukkan tantangan di masa lalu dengan kamu ya, ingin melakukan perbaikan, peningkatan hubungan secara bertahap dengan kamu. Dan juga memutuskan hubungan atau mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat lagi ya, karena di sini kan dia sempet tuh ada banyak pilihan kan. Nah, yang udah nggak sehat-sehat lagi, yang toksik, yang memberikan dia tidak memberikan dia manfaat gitu ya, ingin dia akhiri seperti itu. Cuman nampaknya hubungan yang kalian jalani ini nampaknya menimbulkan skandal ya. Entah apa itu, tapi ini masih bisa kok ditoleran ya, ditoleransi oleh orang-orang terdekat. Mungkin ya ini skandalnya apa ya, misalkan kamu masih gadis, dia duda tuh ya. Ada kan di suatu keluarga yang mungkin tidak menerima gitu loh. Ya masih gadis tapi dapat suka sama duda kayak gitu ya. Nah, itu mungkin masih bisa ditolerir lah ya oleh keluarga atau teman-teman kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya skandal tapi ya bisa ditolerir. Terus itu juga aku melihat saat ini dia ingin keluar dari masa-masa kesepiannya setelah melajang dari kamu. Ya, dia juga pengen gitu. Kan di sini kamu dengan dia saat ini berpisah ya. Jujur, ketika berpisah ini dia ngerasa sepi banget tanpa kamu. Nah, dia pengen keluar dari rasa kesepian ini. Dia pun ingin menerima peluang cinta di sekitar dia, mengubah hidup dia menjadi lebih baik gitu loh. Ya, dia pun ingin. Karena apa ya? Jujur ketika bersama kamu, dia itu memiliki rasa getaran yang menyenangkan di hati dia gitu ya. Dia ngerasa kayak, ih gimana sih kalau orang rasa jatuh cinta tuh, aku lihat di sini kalian pada tahu lah ya. Pokoknya ingin lagi ngerasain getaran cinta itu loh gitu. Ya, aku lihat di sini. Cuman kan kemarin dia pernah menyakiti kamu, ya pernah mengkhianati kamu, pernah melukai kamu karena dia banyak pilihan, masih pelin-pelan, masih kaku, nggak tahu harus memilih siapa seperti itu ya. Jadi melukai kamu sehingga saat ini tuh dia nggak gampang gitu loh untuk bisa kembali lagi. Toh di sini pasti kamu udah kecewa banget kan sama dia kayak gitu loh, paham ya? Dan aku lihat nampaknya juga kamu memang berdealing dengan seorang pria yang sebenarnya perkembangan secara emosionalnya ini belum matang ya. Secara emosi dia ini masih kekanak-kanakan atau belum matang seperti itu ya. Sangat emosional, penuh dengan rasa tertekan hidupnya, orangnya gampang gugup, terus orangnya acuh tak acuh, cuek banget ya, orangnya nggak ramah, naif, penuh dengan tekanan, dingin. Sebenarnya orangnya nggak menarik sih. I don't know why kenapa kamu suka sama dia, tapi aku rasa dia sebenarnya nggak menarik sih. Mungkin secara fisik, mungkin ya sebenarnya nggak menarik gitu, ya. Orang yang suka menarik diri juga, orang yang ya suka menyendiri mungkin ya, menarik diri. Orang yang suka murung dalam kehidupannya, sebenarnya juga belum stabil hidupnya, suka mendominasi dan manipulatif. Wow, kok bisa ya kamu suka sama orang yang kayak gini? Oke, kemudian juga aku melihat King of Cups itu menandakan
kamu atau dia secara emosional nih belum stabil ya, sehingga menyebabkan masalah di hubungan kalian. Mungkin salah satu di antara kalian punya kesulitan untuk menyeimbangkan emosi. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin dia selalu memperlakukan kamu dengan rasa tidak hormat, tidak pernah memperhatikan kamu dengan layaknya sebagai pasangan atau seseorang yang dia suka, seperti itu ya. Dia intinya selalu berperilaku buruk lah ya, tidak menghormati kamu. Dan aku lihat di sini kalau misalkan kalian ada masalah, nampaknya membutuhkan waktu sendiri untuk menenangkan diri ya, dan mengatasi masalah apapun. Jadi kalau misalkan punya masalah tuh kayak menyelesaikannya dengan menarik diri sendiri-sendiri aja dulu, tenangin aja diri masing-masing, seperti itu. Jadi nggak yuk sama-sama kita cari solusinya gimana yang terbaik, nggak kayak gitu, tapi justru malah silent treatment, diem-dieman, saling menarik diri, saling cuek. Nah kayak gitu cara kalian menyelesaikan masalah selama ini. Ditambah lagi si dia ini ternyata tidak jujur sama kamu, pernah menipu kamu. Skenario terbaiknya mungkin skenario terburuknya mungkin pernah melakukan pelecehan ya, entah ini terhadap kamu atau orang lain ya. Jadi kalau aku lihat di sini gaswat sih sebenarnya ya, tapi nampaknya ini sudah terjadi ya. Pertanda perselingkuhan yang pernah dia lakukan. Bahkan mungkin dia pernah berselingkuh dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi kamu berselingkuh dengan dia ini sebenarnya sudah punya pasangan ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ada indikasi perselingkuhan dengan seseorang yang memang sudah menikah. Seperti itu. Bisa ini kamu yang ternyata berselingkuh dengan dia yang sudah menikah, atau sebaliknya. Ya, atau mungkin dia pernah selingkuh dengan seseorang yang mungkin kamu dengan dia sudah menikah terus selingkuh kayak gitu ya. Intinya ada perselingkuhan tapi dengan seseorang yang sudah menikah gitu ya. Situasikan saja. Dia ini orang yang dingin, penuh perhitungan ya, mendominasi, suka menipu ya, pokoknya nggak asik banget lah orangnya ya. Suka melakukan kekerasan, pelecehan, penipu ulung lah aku lihat di sini. Memang orangnya cukup menawan, orangnya ramah, tapi dia adalah manipulator yang wow banget dan licik banget orangnya. Ya, orang yang tidak dewasa secara emosional dan juga tidak bertanggung jawab. Ya, orang yang tidak bertanggung jawab. Suka itu kalau misalnya ada masalah kabur, bukannya menyelesaikan masalah malah ngediemin kamu. Nah, kayak gitu. Ya, aku lihat. Nah, inilah orang yang ingin kembali lagi merasakan apa yang dulu pernah terjalin di antara kalian. Dia masih menginginkan kamu. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah bersyukur ya. Karena ya aku lihat pembacaannya juga jelek. Hal ini sesuai dengan kamu ya, sabar ya. Sabar, mungkin akan diberikan yang terbaik nanti oleh semesta atau oleh Tuhan ya. Pasti ada kok balasannya. Oke, ini ada zodiak yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 6, 7, 17, 10, 3, 16, 30, 20, 18, 12, 14, 5, 23, 31, 21, 11, 8, 26, 15, 4, 24, kemudian 1, 2, 28, 29, 9, dan 19. Kemudian ada bulan-bulannya juga yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Februari, Mei, Juni, Maret, Agustus, November, Oktober,
April, Desember, dan September. Oke, kemudian shio-nya yang berhubungan dengan kamu dan dia juga. Bisa jadi shio kamu atau shio dia. Shio ular, shio anjing, shio kerbau, shio kelinci, shio monyet, shio naga, shio babi, shio macan, shio ayam, dan shio kambing. Kemudian alfabetnya ya. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. TNAZKBULFV PXSMWIQRDHO ECG dan P. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.